Hari ini kita dari tanggal 17 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan hari ini kita berdoa untuk bangsa kita dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Kita akan lihat Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 17. Saya akan bicara tentang satu tema khotbah, yaitu mengalami Tuhan. Sekali lagi, tema khotbah pada minggu hari ini, mari kita mengalami Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga, yaitu mengalami Tuhan. Kita lihat 2, 3, mulai. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahui. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah ungkapan Yakub. Di situ dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Perhatikan di ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dengarkan kalimat yang berikut, dan aku tidak mengetahui. Kata dan aku tidak mengetahuinya itu yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Saya dan saudara mesti mengalami Tuhan. Banyak kali saat kita beribadah, kita tidak tahu kalau Tuhan hadir. Kita percaya Allah Maha Hadir, Dia omnipresent, tetapi kita tidak sadar kalau Dia hadir di tempat itu. Itulah seperti yang dialami oleh Yakub. Dalam pelarian dikejar oleh kakaknya Esau. Karena ayah mereka Ishak telah memberkati. Sebetulnya berkat itu, berkat kesulungan jatuh kepada kakaknya Esau. Tetapi ada kalimat yang berkata, badan-badan Esau, tetapi suara-suara Yakub. Dia telah menipu ayahnya. Sehingga karena Esau kakaknya itu adalah seorang pemburu ulu, dan badannya itu berbulu. Jadi Ishak yang mata buram sudah tua, sulit membedakan. Jadi hanya dia kenal suara dan dia bisa meraba. Dia tahu dari mana itu anaknya yang sulung, dia panggil Esau kemari. Dia raba, kalau badan berbulu ini Esau, kalau badan licin ini pasti aku. Karena itu firman Allah berkata, suara-suara Yakub tetapi badan-badan Esau. Karena penting sekali berkat kesulungan itu. Itu berkat yang tidak sembarangan. Tapi sayangnya Esau telah menjual itu kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah. Ditukarkannya berkat kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Jadi ini luar biasa. Sehingga ia dikejar-kejar oleh kakaknya, karena kakaknya tahu dia telah kena tipu. Karenanya Yakub sebelum dia ketemu Tuhan namanya penipu. Arti Yakub artinya penipu. Sebelum namanya diobat Tuhan. Sebelum namanya berubah dari Yakub menjadi Israel, dia bergulat dan bergumul dengan Tuhan sepanjang malam. Sebelum namanya berubah menjadi Israel, nama awalnya adalah Yakub, artinya si penipu. Saudara, kita harus jumpa Tuhan supaya kita berubah. Kita lihat Yakub dari seorang penipu menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Memang kita harus mengalami Tuhan. Jadi dia dalam pelarian. Kita lihat dalam pelarian yang luar biasa. Hanya beralaskan padang rumput dan beratapkan langit yang kosong. Dalam pelarian tidak tahu melari kemana. Nah, kita lihat dia sampai di satu tempat. Dan di tempat itu dia melihat bagaimana ada tangga dari bumi ke surga. Dan malaikat naik turun, naik turun, naik turun. Turun naik, dan naik turun, naik turun.
Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Sungguh, dia katakan, sesungguhnya ini tidak lain adalah rumah Tuhan. Karenanya arti Betel artinya rumah Tuhan. Itu Betel. Tempat itu yang bernama Luz, daerah itu kini dirubah menjadi Betel, yang artinya adalah rumah Tuhan. Tadinya wilayah itu bernama Luz, kini diubah menjadi Betel. Yakub berkata, aku telah jumpa Tuhan di tempat ini. Aku kasih nama dia Betel. Dan dia mendirikan tugu batu di sana. Dan dia memberi nama tempat itu Betel, rumah Tuhan. Aku telah jumpa Tuhan di tempat ini, kata dia. Jadi dalam pelarian, kadang kita seperti Yakub, tidak menyadari kalau Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Tapi Yakub dia tidak sadar. Dalam kesendirian, dalam pelarian, dalam keputusasaan, dia tidak sadar kalau Tuhan juga hadir bersama-sama dengan dia. Dia berkata, wah, aku tidak tahu kalau Tuhan ada di tempat ini. Alangkah indah dan luar biasa tempat itu, sehingga aku bisa jumpa dengan Tuhan. Jadi kita perlu mengalami Tuhan. Dalam ibadah banyak kali kita hadir di gereja, kita tahu Tuhan itu maha hadir, tapi kita tidak rasakan kalau dia ada di tempat itu. Saudara percaya dia hadir pagi ini, amin? Amin. Kita harus percaya bahwa dia hadir pada pagi hari. Jangan seperti Yakub, dia tidak sadar kalau Tuhan juga ikut bersama dengan dia. Jadi Tuhan ikut bersama dengan saya dan saudara dalam keadaan apapun. Sangat disayangkan kalau kita beribadah, kita tahu ada Tuhan, tapi kita tidak menyadari kehadirannya. Kita kenal ada Tuhan, tetapi kita tidak menyadari kalau dia hadir juga bersama dengan kita. Yakub berkata di situ, dia katakan bahwa, dan aku tidak mengetahuinya. Wah, betapa dahsyat tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu kalau Tuhan itu bisa hadir di mana saja dia pergi, dalam pelarian sekalipun. Dalam keputusasaan, dalam rasa takut karena mau dibunuh oleh Esau, dalam pelarian. Tapi Tuhan menyertai Yakub. Ini luar biasa. Adakah saya dan saudara hari ini sedang lari dari pergumulan, lari dari masalah? Percaya Tuhan hadir bersama dengan. Jangan kau bilang di saat aku susah Tuhan tidak ada. Di saat aku punya pergumulan Tuhan tidak hadir bersama. Jangan, kita harus percaya. Seperti lagu Papua yang biasa kita nyanyikan. Dia jaga kau, dia jaga saya, di mana saja kita pergi berada. Di gunung-gunung kah, di lembah kah, di laut kah maupun di darat kah, dia jaga kau. Dia jaga saya, dia jaga kita semua. Itulah Tuhan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Saya dan saudara, kita harus menyadari kehadiran Tuhan itu penting dalam ibadah kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Yakub tidak menyadari, Yakub pikir Tuhan itu tidak ada saat dia ada dalam masalah. Dia salah. Yakub berkata, wah, aku tidak tahu kalau ada Tuhan di tempat ini. Bukan hanya di tempat itu, di GPDI Damai pun Tuhan hadir. Jangankan di Betel atau di Luz itu, di GPDI Damai juga Allah hadir. Di mana saja Tuhan bisa hadir, kita harus menyadari itu. Jangan saudara pikir Tuhan tidak hadir di rumahmu saat kau punya pergumulan, punya persoalan. Dia hadir di rumahmu. Jangan saudara pikir aku mau ke gereja, ada Tuhan di gereja betul, tetapi ada Tuhan juga di rumahmu. Ada Tuhan juga di hati kita. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan dia bisa hadir di mana saja. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa Tuhan ada di mana saja. Kita akan lihat firman Allah di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 11. Mazmur 139 ayat 7 sampai 11, firman Allah berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Daud berkata, aku membuat tempat di ujung bumi sekalipun Tuhan ada di sana. Dia ada di mana-mana. Dia ada di tempat ini, dia ada juga di hati kita. Kemana saja kita melangkah, kita pergi berada, Tuhan selalu mengikuti kita. Tuhan hadir di mana saja. Jadi terus berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Anda di rumah bangun komunikasi, bangun hubungan dengan Tuhan. Di mana saja Anda tinggal, di dusun kah? Mungkin kau pergi ke kebun karena kebetulan kau bikin kebun. Kau juga bisa ke sana. Di rumah pondok kecil itu kau juga bisa menaikkan doa, sembahyang, Allah hadir. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir di mana saja. Yang kedua, kita perlu menyadari juga bahwa Tuhan ada ketika kita seorang diri. Yakub ini seorang diri, tidak ada teman, tapi Tuhan. Jadi Tuhan bisa hadir kita 4 orang, 5 orang, tapi Tuhan juga bisa hadir kita seorang. Kita seorang diri yang semua tumpuan, semua lepas. Tiang penyangga pertolongan yang kita di mana meminta pertolongan semua melarikan diri dan tinggalkan kita. Dengar, Tuhan masih bersama dengan. Di mana semua bantuan yang telah kita harapkan padanya kita bertumpu, kita patah tumpuan itu. Lalu kepada siapa kita meminta pertolongan, kita berkata, astaga Tuhan, sekejam ini hidup itu, bukankah orang ini dulu aku pernah tolong dia? Kenapa aku sekarang lagi kesusahan dia tidak tolong aku? Itulah manusia. Tetapi dengar, ada Tuhan yang siap membantu. Ada Tuhan yang selalu siap sedia untuk menolong kita, dan dia Allah tidak pernah bosan menolong kita. Manusia 1-2 kali menolongmu, dia bosan esok. Dia bosan yang ketiga kali. Dia berkata, kau sudah tidak punya perasaan lagi kah? Kemarin kan saya sudah bantu, ini lagi mau minta tolong. Tapi Tuhan kapanpun, di mana saja kita membutuhkan pertolongannya, dia pasti akan menolong kita. Cuma kita aja yang selalu bosan dengan Tuhan. Tapi Allah, dia tidak pernah bosan dengan kita. Pengalaman Yesaya, dia berkata, Yesaya nanti lihat Tuhan begitu jelas ketika matinya Raja Uzia. Saya akan baca Yesaya 6 ayat 1. Firman Allah berkata begini. Yesaya 6 ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tetapi Yesaya berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Apa makna dari kalimat ini? Saat dalam kesengsaraanmu, justru kau bisa melihat Tuhan. Dalam pergumulan yang beratmu, justru di situ engkau bisa menemukan Tuhan. Pada saat anak kami dipanggil pulang oleh Tuhan, justru di situ kami lihat Tuhan lebih jelas dan luar biasa. Di saat-saat yang susah dan kritis, di saat-saat yang benar-benar sulit bagi kita, kita berkata, sekejap ini kah Tuhan mengambil anakku? Justru disitulah kita menemukan Tuhan dan melihat Tuhan lebih jelas. Di saat kau yang sekarat, terbaring di ranjang pesakitan, tinggal menunggu hari matimu, tetapi justru di situ kau temukan Tuhan. Di saat-saat kesusahan, Yesaya berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi dalam kondisi apapun, dalam sakitkah, dalam dukakah, dalam tertekankah, justru kita melihat Tuhan di sana. Adakah saya dan saudara hari ini punya pergumulan? Percaya justru pada saat seperti itu kau bisa lihat Tuhan. Kita bisa temukan Tuhan. Yesaya berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Wah, sebelum-sebelumnya bagaimana? Biasa saja Yesaya.
tahun di mana anak kami dipanggil pulang oleh Tuhan, justru di situ kami melihat Tuhan. Dalam tahun di mana aku pernah mengalami sakit yang keras dan berat, justru aku melihat Tuhan di situ. Dalam tahun di mana aku pernah menghadapi persoalan dan pergumulan, justru di situ aku melihat Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan hadir dalam kesendirian kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 di sana berkata begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 berkata, di sana duduklah ia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia seorang diri. Padahal dia baru saja mendemonstrasikan kuasa Tuhan di atas gunung Karmel. Dia membantai 450 nabi Baal. Dia menurunkan api dari surga dan membakar korban persembahan. Tetapi peristiwa ini terdengar di telinga Isabel. Isabel berkata, hai Elia, jangan kau pikir saya tidak bisa membunuh. Elia menjadi takut dan dia melarikan diri. Hamba Tuhan yang besar ini ketakutan. Hanya suara perempuan, dia melarikan diri. Dia takut, dia lari ke gua. Pindah-pindah dari tempat satu kepada tempat yang lain. 2 kali malaikat datang mengunjungi dia dan berkata, apa kerjamu di sini? Tuhan datang dalam bentuk api, badai gempa bumi, dan dalam angin sepoi-sepoi basah. Elia seorang diri di gua itu. Tidak ada siapa-siapa kecuali malaikat hadir di sana menguatkan dia. Dalam kesendirian kita, Allah sanggup menolong. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberkati saya dan saudara. Jadi tetap percaya. Jangan ragukan Tuhan. Jadi kalau seorang diri kadang ada masalah, apalagi sendiri-sendiri di rumah, lebih baik kita doa cari Tuhan. Kadang kalau masalah kita cerita juga ke tetangga, wah itu tidak jadi solusi. Justru nanti kita jadi buah bibir orang. Kita punya masalah yang orang cerita lagi ke orang lain. Jadi langkah yang terbaik kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu penjaga rahasia. Dia tidak seperti manusia yang mulut bocor. Kita punya masalah rumah tangga terjaga rapi, aman. Privasimu aman di hadapan Tuhan. Tapi coba kalau kita cerita kepada tetangga, kita kaget juga karena kita punya masalah sudah ada di SP3. Orang sudah dengar di sana. Tidak lama kemudian sudah ada di Supra. Kita mau cerita juga serba salah. Lebih baik kita cerita buat Tuhan ya. Haleluya. Biasakan kalau punya masalah bawa dalam doa. Jangan buru-buru kau cerita sama orang lain. Jangan. Apalagi itu menyangkut privasi. Ada orang saya dengar rahasia rumah tangga dia bisa cerita ke orang lain. Sayang sekali. Apalagi itu menyangkut dapurmu, menyangkut isi rumahmu. Jangan. Kita belajar menahan diri. Kita cerita sama Tuhan. Karena Tuhan mengerti dalam kesendirian kita. Dia hadir di sana. Dia ada di sana. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami Tuhan? Kita menyadari bahwa jumlah tidak bisa membatasi kehadiran. Mau 1 orang ke, 3 orang ke, 100 orang, 1000 sekalipun, dia juga bisa hadir. Matius pasal 18 ayat 20, saya akan bacakan ayat ini. Matius 18 ayat 20 firman Allah berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, aku hadir. Jadi jumlah tidak bisa membatasi kehadiran Tuhan. Dia bisa hadir di 100 orang. Dia bisa hadir di 1000 orang yang lagi lakukan KKR di lapangan terbuka. Jadi Tuhan mendengar setiap pergumulan kita. Tuhan mendengar setiap doa kita. Jumlah tidak membatasi kehadiran Tuhan. 2-3 orang berkumpul dan menamaku, aku hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Kita bisa rasakan kasih-Nya. Kita bisa rasakan luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Sadarkah saudara sampai hari ini kita ada duduk,
bisa tepuk tangan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada orang tidak bisa kebaktian karena sakit. Mereka terhalang karena kesehatan mereka terganggu. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami itu? Kita menyadari bahwa ada Tuhan dalam ibadah. Keluaran pasal 23 ayat 5 kita baca ayat ini bersama-sama. Keluaran pasal 23 ayat 5 kita baca ayat ini secara bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Keluaran pasal 23 ayat 5. 2, 3 mulai. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Luar biasa. Kita harus menyadari ada Tuhan dalam ibadah. Dalam persekutuan kita ada Tuhan. Tuhan hadir di sana. Kalau dalam ibadah Tuhan hadir, dalam persekutuan Tuhan hadir, main musik Tuhan hadir, berkhotbah Tuhan hadir, main rebana Tuhan hadir, menerima tamu Tuhan hadir, singers Tuhan hadir. Oh, ibadah itu sangat luar biasa. Ibadah itu sangat diberkati Tuhan. Karena Tuhan hadir. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam sebuah ibadah. Kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang takabur, yang lancang mulutnya. Dalam Maleakhi pasal 3, mereka berkata, apa untungnya aku ibadah? Allah marah dan berkata, ucapanmu kurang ajar terhadap aku. Apa untungnya kita ibadah? Dalam ibadah kita diberkati roti makananmu dan air minumanmu, serta sakit penyakit dilalukan daripada kita. Jadi kita harus menyadari dalam ibadah Tuhan itu hadir. Itu yang perlu kita imani. Kita perlu menyadari akan hal itu. Saudara berkata ibadah itu sangat luar biasa. Puji Tuhan. Adakah saudara menyadari bahwa ibadah itu mendatangkan berkat Tuhan? Apa saudara berkata Allah bosan? Ibadah lagi, melayani lagi. Saudara berkata ibadah itu luar biasa, aku diberkati Tuhan dalam ibadah. Atau saudara sebaliknya berkata, Allah ibadah lagi. Apa gunanya ibadah buat saya? Apa pentingnya ibadah dan cari Tuhan buatku? Tidak ada gunanya. Firman Allah berkata, ucapanmu kurang ajar, lancang mulutmu terhadap aku, kata Tuhan. Jadi kita jangan lancang mulut. Saya dan saudara kita biasakan diri beribadah. Kita cari Tuhan. Di dalam ibadah kita percaya sungguh Tuhan hadir di sana. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.